Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ritual ibadah haji yakni melempar jumroh. Aktivitas melempar jumroh merupakan melemparkan kerikil ke 3 tiang yang berada dalam satu tempat bernama Jamarat di Mina yang terletak di sebelah timur Mekah, Arab Saudi. Jumlah kerikil yang dilemparkan bisa mencapai ribuan, bahkan mungkin jutaan banyaknya, mengingat setiap jemaah melemparkan 7 kerikil. Namun kemudian muncul pertanyaan, kemana batu bekas lempar jumroh? Apakah dibiarkan menumpuk begitu saja, atau ada yang dilakukan pada kerikil-kerikil tersebut? Saudi Press Agency mengungkapkan bahwa prosedur yang diterapkan pada kerikil-kerikil melempar jumroh yang begitu banyak itu. Salah satu karyawan perusahaan Kedana yang merupakan pengelola dan pengembang utama situs suci tersebut mengungkapkan bahwa kerikil-kerikil itu langsung dikumpulkan setelah jamaah menyelesaikan ritual lempar jumrah. Kerikil akan jatuh secara vertikal ke bawah dan menetap di ruang bawah tanah fasilitas Jamarat. Kerikil tersebut akan terkumpul di kedalaman 15 meter di 3 pilar. Setelah itu, akan ada mesin seperti ban berjalan yang mengumpulkan batu-batu yang dilempar jamaah. Kemudian dilakukan proses pengayakan dan penyemprotan dengan air untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel di batu tersebut. Setelah itu, kerikil dipindahkan ke kendaraan dan disimpan untuk digunakan di musim haji berikutnya. Jumlah kerikil sudah disesuaikan dengan jumlah jamaah, dan di sisi lain, sebagai bagian dari penataan dan pengelolaan kerikil jumroh, ada perusahaan yang bekerja sama dengan Kedana yang menerapkan inisiatif melayani para jemaah. Organisasi tersebut menyediakan lebih dari 80.000 kantong kerikil untuk dilemparkan ke Jamarat dan telah didistribusikan di 300 titik kontak bagi jemaah di jalur pejalan kaki di Musdalifah. Selain yang ada di fasilitas jembatan Jamarat di Mina. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meringankan para peziarah selama mereka melakukan ritual ibadah pelemparan jumroh. Saat melempar jumroh, setiap jemaah haji diharuskan mengumpulkan 7 butir kerikil untuk melemparkannya ke setiap tiang di Jamarat. Ada 3 tugu untuk melempar jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Masing-masing tiang tersebut memiliki jarak antara 200 meter hingga 250 meter. Dan tiang ini penanda tempat munculnya setan yang lantas dilempari kerikil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ritual ini tidak sekedar melempar kerikil asal mengenai tiang, melainkan sebagai simbolisasi umat Islam yang melakukan ibadah haji dalam melawan setan. Makna dari melempar jumroh adalah setan dapat merasa sakit dan terhina apabila seorang mukmin mengingat Allah dan menjalankan perintahnya. Karenanya itu, saat melempar jumroh, jemaah harus menyebut dan mengingat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu kerikil yang dilempar saat ritual lempar jumroh di Jamarat, setelah mengenai tugu jumroh, mereka akan jatuh ke dalam lubang di bawahnya. Lubang ini terletak di lantai bawah fasilitas Jamarat, dan kerikil-kerikil tersebut akan terkumpul di sana, kemudian diangkut dan disimpan untuk digunakan kembali di musim haji berikutnya. Kerikil akan jatuh secara vertikal melalui lubang-lubang di bawah tugu jumroh, dan lubang tersebut mengarah ke ruang bawah tanah fasilitas Jamarat dengan kedalaman hingga 15 meter.
dan kerikil-kerikil tersebut akan terkumpul di lantai bawah. Kerikil yang terkumpul kemudian dibersihkan dari debu dan kotoran. Setelah dibersihkan, kerikil-kerikil diangkut ke fasilitas penyimpanan untuk digunakan kembali di musim haji selanjutnya. Terdapat kurang lebih 100 juta kerikil yang dilempar ke jamarat pada musim haji. Kegiatan melempar jumroh dimulai pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah, di mana para jemaah melemparkan kerikil ke salah satu tiang, yaitu Jamarat Al-Aqobah. Selama 2 atau 3 hari berikutnya, dikenal sebagai ayam as-tasyrik, mereka melemparkan 7 kerikil ke masing-masing dari 3 tiang, Jamarat Al-Sughra, Jamarat Al-Wusta, dan Jamarat Al-Aqobah. Dan setiap jemaah menggunakan total 49 kerikil jika mereka melakukan kegiatan tersebut selama 3 hari dan 70 kerikil jika mereka tinggal selama 4 hari. Dari hampir 2 juta jamaah, maka total kerikil sekitar 100 juta kerikil akan digunakan untuk melontar jumroh. Setelah lembah di Mina dan Jamarat akan kembali kosong setelah melaksanakan ibadah haji. Proses ini menunjukkan betapa seriusnya pihak yang berwenang dalam menjaga kebersihan dan kesejahteraan di kawasan Jamarat. Dengan teknologi modern dan sistem yang terorganisir, ritual melempar jumroh dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa meninggalkan tumpukan kerikil yang mengganggu. Jadi batu-batu kerikil untuk jumroh tidak dibiarkan menumpuk begitu saja. Mereka dikumpulkan, dibersihkan, dan disimpan untuk digunakan kembali, memastikan bahwa situs suci tetap terjaga kebersihannya dan jamaah haji dapat menjalankan ibadah mereka dengan khusyuk dan nyaman. Setelah kerikil dilempar, mereka tidak dibiarkan menumpuk begitu saja. Ada tim petugas kebersihan yang bekerja keras untuk membersihkan dan mengumpulkan kerikil-kerikil tersebut. Setelah dilempar oleh para jamaah, batu-batu tersebut jatuh ke dalam area yang dirancang khusus di sekitar pilar jumroh. Area ini memiliki sistem drainase yang canggih yang membantu mengumpulkan batu-batu secara otomatis. Kemudian batu-batu yang terkumpul dipindahkan menggunakan alat berat dan diangkut ke tempat pembuangan yang telah ditentukan. Selain itu, tempat di sekitar tugu jumroh telah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pengumpulan kerikil. Ada sistem aliran air yang membantu mengarahkan kerikil-kerikil ini ke tempat penampungan khusus. Sistem ini membantu mencegah penumpukan dan memastikan area tetap bersih dan aman bagi para jamaah yang akan datang. Kerikil yang telah dikumpulkan tidak digunakan kembali untuk melempar jumrah berikutnya. Hal ini karena adanya aturan dan syarat tertentu dalam pelaksanaan ibadah yang mengharuskan jamaah mencari kerikil sendiri ke lokasi lontar jumroh. Setelah prosesi selesai, kerikil yang telah dikumpulkan biasanya dibuang di tempat pembuangan akhir atau di lokasi yang telah ditentukan oleh otoritas tempat. Proses pembersihan dan pengelolaan kerikil ini menunjukkan bagaimana logistik dan manajemen yang baik sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain memastikan kelancaran dan kenyamanan para jamaah, pengelolaan yang baik juga mencerminkan penghargaan terhadap kebersihan dan keteraturan dalam pelaksanaan ibadah yang sakral ini. Dengan banyaknya jemaah haji yang melempar kerikil, maka banyak juga kerikil-kerikil yang akan berada di jamarat. Tetapi mengapa jamarat tak pernah penuh dengan kerikil? Ternyata pemerintah Arab Saudi telah merancang suatu sistem canggih yang mendaur ulang kerikil tersebut
yang memadukan tradisi Islam dan manajemen logistik modern. Keajaiban fasilitas Jamarat. Arsitektur Jamarat yang memiliki bangunan yang memiliki 3 pilar dan memanjang di tempat lantai dan kediaman mencapai 15 meter. Jemaah haji akan melempar tiang-tiang itu dengan kerikil, dan perjalanan kerikil dimulai setelah jemaah selesai melempar jumroh pada hari tersebut. Kerikil yang dilempar ke tiang-tiang akan jatuh ke ruang bawah tanah yang terkumpul di situ di tempat tertentu, dan di lantai itu ada ban berjalan yang mengangkut kerikil-kerikil untuk berada ke tempat pembersihan dan melibatkan penyaringan serta pencucian untuk menghilangkan debu.